guru di SMA Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, wilayah 10. Saya mengampu mata pelajaran IPS Ekonomi untuk kelas 10. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah konsep ilmu ekonomi dan permasalahannya. Kontennya terdiri dari pengertian ilmu ekonomi, motif ekonomi, prinsip ekonomi, biaya peluang, dan kelangkaan. Pertama-tama mari kita pelajari pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah dorongan atau alasan orang melakukan tindakan ekonomi baik bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Motifnya yaitu memperoleh keuntungan, untuk mencukupi kebutuhan, memperoleh penghargaan, membantu sesama, dan untuk bukti kekuasaan. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan sesuatu mendapatkan hasil tertentu. Pengklasifikasian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terdiri dari ekonomi deskriptif, ekonomi teori, ekonomi terapan. Ekonomi teori dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Cabang ilmu ekonomi terdiri dari ekonomi moneter, ekonomi SDM, ekonomi SDA, ekonomi internasional, ekonomi regional, ekonomi publik, dan ekonomi industri. Masalah pokok ekonomi ada 3, yaitu what, berhubungan dengan barang apa yang diproduksi, how, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, for who, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Kemudian kita mempelajari tentang kebutuhan. Kebutuhan dibagi menjadi 1. Kebutuhan menurut intensitas, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan, dan kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap benda-benda mewah. Yang kedua, kebutuhan menurut waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang misalnya obat bagi yang sakit, kebutuhan yang akan datang misalnya tabungan untuk pendidikan di masa yang akan datang. Kemudian kebutuhan menurut sifat dibagi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani misalnya olahraga supaya badan sehat. Kebutuhan rohani misalnya beribadah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan menurut subjek terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu artinya kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang seperti makanan, cangkul bagi petani. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang diperlukan oleh semua orang seperti jalan, jembatan, pasar, rumah sakit. Kita juga akan pelajari sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau liberalis atau pasar, sistem ekonomi sosialis atau terpimpin, dan sistem ekonomi campuran. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Produksi artinya memproduksi, distribusi artinya menyalurkan, konsumsi artinya menggunakan barang maupun jasa. Pada saat ini kita juga mengenal ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki tujuan: 1. Ibadah lebih dari segalanya. 2. Memperoleh kesuksesan ekonomi yang diperintahkan Allah. 3. Keseimbangan dunia dan akhirat. Yang keempat, menghindari kerusuhan dan kekacauan. Prinsip dari ekonomi syariah adalah menjamin pemilik untuk orang banyak. Kemudian sumber daya merupakan titipan Allah. Melarang riba dalam bentuk segala bentuk. Menolak akumulasi kekayaan oleh segelintir orang. Zakat dibayar atas kekayaan yang memenuhi nisab. Pengakuan pemilikan pribadi dalam batas tertentu. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Penggerak ekonomi syariah adalah bekerja sama. Manfaat dari ekonomi syariah adalah mewujudkan integritas seseorang sebagai muslim yang kafah, praktik ekonomi berdasarkan syariah Islam, mendahulukan ekonomi syariah, mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, menerapkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, dan mengamalkan ekonomi syariah mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.